berbicara tentang Islam padahal mereka tidak paham tentang Islam. Dan mereka inilah yang Nabi SAW katakan Ruwaibidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Tiada kata yang pantas kita ucapkan, yang pantas kita sanjungkan selain pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga taslim semoga senantiasa disampaikan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umat beliau yang mengaku cinta kepada beliau, tentu kita harus mengikuti ittiba dan juga menghidupkan sunnah beliau. Kemudian kita memohon kepada Allah semoga kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan, kami ucapkan selamat datang kembali di channel Sahih ID. Semoga bisa menambah khazanah keislaman dan juga ilmu guna meningkatkan kualitas iman dan juga takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami doakan bagi ikhwah yang senantiasa menyaksikan, menyimak video kami, semoga ditambahkan ilmu dan juga senantiasa Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, salah satu tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentu yang dimaksud adalah ilmu agama, pengetahuan tentang agama. Salah satu kita menuntut ilmu tujuannya supaya kita selamat di dunia dan juga di akhirat, supaya tahu ibadah yang Nabi contohkan, ibadah yang Allah cintai, ibadah yang bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah, ibadah yang bisa menjadi sebab rahmat Allah diberikan kepada kita. Nah, ikhwah, lantas bagaimana kalau kita menuntut ilmu kepada seseorang yang ketika ia menyampaikan ceramahnya, menyampaikan dakwahnya, tetapi tidak memiliki kapasitas tentang agama itu, hanya bermodalkan intonasi dan lain sebagainya? Tentu kita juga sebagai thalabul ilmi ya tidak akan mendapatkan hal yang bermanfaat ya ikhwah. Nah, dalam video kali ini saya akan sampaikan dan juga saya akan tampilkan ini pesan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim hafizahullah ta'ala, bahwa beliau menegaskan hati-hati ya, mengingatkan kepada thalabul ilmi, mengingatkan kepada umat Islam, jangan sampai kita menuntut ilmu kepada seseorang yang ketika ia bicara tidak memiliki kapasitas tidak memiliki landasan dalil yang sahih, ikhwah fillah. Nah, kita akan saksikan ya, semoga bisa menambah khazanah buat kita semua. Berbicara tentang Islam padahal mereka tidak paham tentang Islam. Dan mereka inilah yang Nabi SAW katakan Ruwaibidah, orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang yang tidak pernah diperintah dan dinyatakan bahwa dia pelajar ilmiah, kemudian tampil mengajarkan, bahkan mengajarkan tentang Islam, mengajarkan tentang manhaj salaf. Karena manhaj salaf yang sangat kokoh itu, manhaj ilmiahnya, manhaj ilmunya, bahwa seseorang tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Tampilnya kaum Ruwaibidah, ini para pelajar harus bangkit memperingatinya. Dan ikhwan dan akhwat tidak boleh duduk di majelis-majelis mereka. Tinggalkan. Yang para sahabat sangat marah dan murkanya kalau mengetahui ada orang tampil berbicara tentang Islam tanpa ilmu. Baik, beliau adalah Al-Ustadz
Abdul Hakim hafizahullah taala, salah satu ulama yang cukup sepuh ya di kalangan salafi, di kalangan para pecinta dakwah tauhid tentunya ya ikhwah. Juga ya mungkin ada beberapa yang tidak cocok dengan dakwah beliau ya, mungkin ya ini kaum-kaum yang dalam tanda kutip ya, yang tidak senang dengan dakwah tauhid. Tapi beliau tujuannya sangat baik ya ikhwah, mengingatkan kepada kita untuk hati-hati, tidak duduk di majelisnya orang yang ketika menyampaikan ilmu agama ya hanya memiliki modal intonasi, kemudian popularitas dan lain sebagainya. Maka kita jangan sampai duduk dengan mereka ya ikhwah fillah. Ya, hati-hati. Kemudian juga beliau menegaskan kepada para penuntut ilmu supaya berani mengingatkan mereka ya yang mungkin salah dalam menyampaikan agama, yang mungkin keliru di dalam menyampaikan agama ya. Maka ikhwah fillah, dengan adanya media sosial kan sangat banyak sekali ya ceramah di sana sini, kemudian orang yang terkenal juga banyak. Jadi mungkin yang orang awam itu melihatnya terkenal, maka ia dijadikan sebagai ya rujukan. Maka ikhwah fillah bukan itu maksudnya ya. Ketika orang itu terkenal, memiliki pengikut yang banyak, yang disampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalil-dalil yang sahih, maka kita ikuti. Tetapi kalau sebaliknya yang disampaikan hanya dongeng-dongeng, khurafat, ya tahayul, kemudian ia melakukan perbuatan bid'ah, jangan diikuti ya ikhwah fillah. Maka beliau mengingatkan hati-hati dengan kaum ruwaibidah, ya, orang yang berbicara agama tanpa ilmu, ya. Maka ikhwah fillah, dengan adanya video tadi ini sebagai bentuk ya ajakan buat semua. Ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama menuntut ilmu agama, tetapi kita harus jeli, hati-hati di dalam memilih atau duduk di dalam majelis-majelis yang ketika pengisinya atau ustadznya hanya menyampaikan dongeng-dongeng, khurafat, tahayul dan lain sebagainya ya ikhwah fillah. Maka jauhi hal-hal yang demikian ya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.